Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Frans Fernando Acisoko dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 11. Pada video kali ini kita akan belajar tentang daur biogeokimia. Adapun pengertian biogeokimia adalah perubahan atau pertukaran yang terjadi secara terus-menerus antara komponen biosfer yang tak hidup dengan yang hidup, di mana biogeokimia ini berfungsi antara lain sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik. Selanjutnya, menjaga kelangsungan hidup di bumi. Dalam daur biogeokimia itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu daur nitrogen, kedua daur karbon, ketiga daur air atau hidrogen, keempat daur sulfur atau belerang, dan yang kelima daur fosfor. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu daur nitrogen. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting dalam daur nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, denitrifikasi. Slide selanjutnya akan ditampilkan gambar tahapan-tahapan dalam daur nitrogen. Nitrogen di lingkungan sekitar terdapat dalam berbagai bentuk seperti nitrogen organik dan amonium, nitrogen oksida dan nitrat, oksida nitrat dan nitrit, serta gas nitrogen anorganik. Nitrogen dalam bentuk organik ada dalam sel hidup atau organisme hidup, humus, bentuk produk pada proses dekomposisi bahan organik. Siklus nitrogen nantinya akan mengubah nitrogen dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagian besar perubahan ini dilakukan oleh mikroorganisme. Adapun proses yang pertama dalam daur nitrogen yaitu fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah bakteri pada akar tanaman polongan melalui fiksasi biologis. Bakteri tersebut antara lain seperti Rhizobium dan penggunaan enzim nitrogenase Cyanobacteria dilipatkan untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Proses fiksasi juga dapat terjadi secara kimiawi. Pengikatan nitrogen secara kimiawi juga dikenal sebagai proses pengikatan elektrokimia yang dibantu oleh energi dari halilintar. Energi listrik yang terjadi akibat adanya halilintar akan menyebabkan gas nitrogen dan gas oksigen yang terdapat di atmosfer udara membentuk senyawa nitrogen dioksida NO2. Petir yang disertai dengan hujan kemudian akan bereaksi dengan gas nitrogen dioksida sehingga membentuk asam nitrat. Sebagian ion nitrat NO3 kemudian diserap oleh akar tumbuhan, terdenitrifikasi dan mengalami pengendapan. Proses selanjutnya yaitu nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi
amonium, kemudian nitrit, dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi. Proses tersebut merupakan hal penting dalam siklus unsur hara tanah. Prosesnya dilakukan oleh bakteri autotrof dan bakteri amonia penoksidasi seperti Bifidobacteria dan Gamma Protobacteria dan bakteri amonia oksida dari genera Nitrosomonas serta Nitrosococcus. 3. Asimilasi nitrogen adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Kemudian gradien proton transporter nitrat akan menyerap nitrat dan kemudian diteruskan oleh xilem dari akar ke tunas. Pada tunas, reduksi nitrogen dilakukan dalam 2 langkah, yaitu nitrat akan direduksi menjadi nitrit oleh reduktase nitrat dalam sitosol, sedangkan nitrit dalam kloroplas akan direduksi oleh reduktasi nitrit menjadi amonia. Selanjutnya proses amonifikasi, tahap siklus nitrogen di mana sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme kemudian menghasilkan amonia disebut amonifikasi. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dalam menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk sampingan. Amoninya dalam tanah akan bertahan dalam bentuk ion amonium. Dan proses yang terakhir adalah denitrifikasi. Denitrifikasi ialah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Selama proses respirasi, bakteri akan menggunakan nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan pada kondisi aerobik ini adalah bakteri jenis anaerob fakulatif. Daur yang kedua adalah daur karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer di bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial, lautan, dan sedimen. Dalam atmosfer, unsur karbon berupa senyawa anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2. Senyawa karbon dioksida baik di darat maupun di perairan akan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis. Sebagian senyawa organik dalam tubuh produsen digunakan untuk aktivitas fisiologi seperti respirasi, dan sebagian lainnya ditransfer ke konsumen melalui rantai makanan. Respirasi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen akan membebaskan CO2 ke udara. Apabila produsen dan konsumen mati, senyawa karbon organik akan diuraikan oleh pengurai yang akan membebaskan
berada di tubuh organisme dapat berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Pembakaran bahan bakar fosil akan membebaskan CO2 ke udara. Yang ketiga adalah siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, persipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Air senantiasa akan mengalami siklus daur air yang dimulai dari penguapan air di permukaan bumi ke atmosfer, membentuk awan, lalu turun lagi ke bumi melalui hujan. Air yang berada di bumi akan selalu mengalami perputaran. Air akan memperoleh beragam proses yang harus dilaluinya dan selalu berjalan secara berulang. Inilah yang kemudian menjadi siklus hidrologi atau siklus air. Adapun proses yang terjadi dalam siklus air antara lain yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya dari danau, sungai, atau laut. Selain dari sumber air, proses evaporasi juga bisa terjadi pada tumbuhan yang disebut sebagai transpirasi. Proses evaporasi ini dapat terjadi karena adanya sinar matahari yang menyebabkan penguapan air. Proses yang kedua yaitu kondensasi. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa oleh angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau pengembunan yang terjadi saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya menjadi semakin rendah. Nantinya awan tersebut akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air, terlebih karena awan sudah mengandung banyak uap air. Proses yang ketiga yaitu presipitasi. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar istilah presipitasi? Mungkin istilah tersebut terdengar asing. Sebutan lain dari presipitasi adalah hujan, yaitu proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Hujan terjadi saat awan sudah menampung terlalu banyak air dan awan menjadi semakin besar. Saat awan tidak lagi mampu menampung air atau uap air, maka akan terjadi hujan salju atau hujan es. Proses yang keempat yaitu infiltrasi. Proses terakhir pada siklus air adalah infiltrasi atau disebut juga sebagai penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Selain mengalir ke berbagai sumber air, air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Daur yang keempat yaitu daur sulfur. Siklus belerang atau sering dikenal dengan siklus sulfur yaitu rangkaian perpindahan suatu zat kimia yang memiliki kandungan unsur belerang atau sulfur yang berada di permukaan bumi. Dalam lingkungan atmosfer, unsur belerang ini berbentuk gas yaitu SO2 yang berasal dari aktivitas serta pembakaran bahan bakar fosil.
Tahap pertama dalam daur sulfur yaitu diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi atau karena adanya industri batu bara yang menggunakan bahan bakar dari batu bara berupa gas SO2. Kemudian zat sulfur atau belerang naik ke udara yang membentuk awan sehingga terjadilah hidrolisis air berupa H2SO4 dan akhirnya mengakibatkan terjadi kondensasi yang menurunkan hujan yang biasa dikenal dengan hujan awan. Setelah hujan awan turun, maka hasil dari hujan tersebut akan dibawa ke daratan kembali untuk diubah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Sulfur yang berupa bentuk anorganik SO4 ini nantinya akan berpindah dari bumi atau alam menuju ke dalam tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat menggunakan akar. Selanjutnya asam sulfat akan diasimilasi oleh tumbuhan dalam bentuk sulfur dan masuk ke sistem rantai makanan. Sulfur dari makhluk hidup tersebut akan kembali ke lingkungan melalui kotoran atau saat organisme tersebut telah mati. Bahan-bahan organik seperti H2S akan diurai oleh dekomposer. H2S dikonversi menjadi elemental sulfur dan mengalami proses oksidasi secara aerob oleh bakteri Thiobacillus dan Beggiatoa dan secara anaerob oleh bakteri sulfur hijau ungu menjadi sulfat. Selanjutnya, sulfat dapat diasimilasi kembali oleh tumbuhan dan juga dapat berubah menjadi hidrogen sulfida melalui proses reduksi oleh bakteri Desulfobrio dan Desulfobacter. Kemudian, hidrogen sulfida akan kembali ke atmosfer dan berikatan dengan oksigen dan H2O hingga membentuk asam sulfat pada hujan asap. Selain dari gunung berapi sebagai sumber sulfat dapat dihasilkan dari asap pabrik industri, kemudian dengan proses yang sama membentuk hujan dan terjadilah hujan asam kembali. Siklus yang terakhir yaitu daur fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik yang hidup dan mati. Penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk anorganik dan pupuk organik atau pupuk kandang dan degradasi serta dekomposisi bahan organik hewan dan tumbuhan. Fosfor memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi dan fosfor ini sangat penting dalam transformasi energi pada semua organisme. Daur fosfor dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah yang diserap oleh tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakannya. Di samping itu, tumbuhan atau hewan yang mati ataupun sisa ekskresi hewan, baik urin maupun feses yang ada di tanah oleh bakteri pengurai akan menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik yang akan dilepaskan ke ekosistem. Demikian penjelasan mengenai daur biogeokimia dari saya. Apabila terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan, baik disengaja maupun